Oke teman-teman, setelah rilisnya Tangzim Zero versi pertama sekitar 2 tahunan yang lalu, terus awal tahun kemarin kita kedatangan Tangzim One. Nah, akhir tahun kemarin kita kedatangan yang namanya Tangzim Bani ini. Nah, kali ini kita kedatangan lagi Tangzim Zero tapi yang versi Ultima. Tangzim Zero Ultima ini memang ditargetkan untuk jadi versi upgrade-nya dari Tangzim Zero OG atau Tangzim Zero yang pertama ini. Nah, kira-kira akan ada upgrade yang seberapa signifikan antara Tangzim Zero OG ini ke Tangzim Zero Ultima ini? Atau buat teman-teman yang mungkin kemarin udah beli Tangzim One atau Tangzim Bani ini, apakah masih worth it untuk beli lagi yang namanya Tangzim Zero Ultima ini? Oke, langsung kita mulai aja teman-teman. Ini review saya untuk Tangzim Zero Ultima. Oke, sebelumnya saya sampaikan makasih dulu buat Cak Sizon yang kemarin melalui Om Deta udah mengirimkan unit sampel dari Tangzim Zero Ultima ini untuk kita review di channel ini. Untuk teman-teman yang nanti penasaran pengen beli sendiri, link dari Cak Sizon udah saya sertakan di bawah ya teman-teman ya. Teman-teman cek aja. Oh ya, untuk Tangzim Zero Ultima yang ada di saya kali ini adalah yang versi DSP-nya teman-teman. Terus saya juga masih punya Tangzim Zero yang OG atau yang versi pertama, tapi dia bukan yang DSP ya teman-teman ya. Dia masih pakai jack 3,5 mm. Lalu untuk Tangzim Baninya ini juga dia pakai DSP. Jadi Tangzim Baninya DSP, Tangzim Zero Ultimanya DSP, sedangkan yang Tangzim Zero OG ini bukan yang DSP. Ini yang 3,5 mm dan ini tiga-tiganya ini nanti akan kita banding-bandingkan gimana suaranya. Untuk harganya sendiri, Tangzim Zero Ultima ini di CS Zone ada di kisaran 265 sampai 280 ribuan. Tergantung teman-teman nanti akan dapetin event diskonan yang mana. Kan beda-beda ya biasanya antara di Shopee sama di Tokopedia itu harganya beda. Terus kita bisa dapetin voucher yang beda-beda juga untuk potongan harganya. Atau buat teman-teman yang mau datang ke toko fisiknya langsung di CS Zone bisa juga. Lalu untuk packagingnya ini sama-sama aja sih dengan packagingnya dari Tangzim Bani maupun Tangzim One. Ya kayak gini-gini aja. Di sini ada covernya. Nah, ini ada covernya. Di sini ada mockup unit ayamnya Tangzim Zero. Terus di sini ada tulisannya Tangzim Zero Ultima. Di sini ada DMT4, ini teknologi driver yang dipakai sama Tangzim, kebanyakan Tangzim. Terus di belakang ada sekilas spesifikasinya seperti biasa. Nah, ketika kita buka covernya ini, di dalamnya masih ada boxnya kayak gini. Lalu untuk isi kelengkapannya, nah kalau kita buka kayak gini, isi kelengkapannya adalah di sini kita dapetin dua macam ear tip silikon. Yang satu yang wide bore, ini biasanya akan lebih open ketika teman-teman fokus ke vokalan. Lalu yang small bore, nah ini untuk teman-teman yang pengen kuantitas bass yang lebih besar. Jadi di sini totalnya ada 7 pasang untuk semua ear tipsnya. Lalu ada user manual atau manual book, dan di sini juga sekaligus udah ada kartu garansi dari Tangzimnya. Selain kita dapetin juga kartu garansi dari Kasei atau dari CS Zone-nya sendiri. Lalu di sini ada lagi pouch. Ini masih sama dengan pouchnya Tangzim Zero yang versi OG, terus Tangzim One, terus Tangzim Bani juga sama-sama aja seperti ini. Pouch yang pakai material kain bludru kayak gini. Oh ya, untuk spesifikasinya teman-teman, Tangzim Zero Ultima ini masih mengusung konfigurasi single dynamic driver yang sama kayak Tangzim Zero OG maupun Tangzim One atau Tangzim Bani. Tapi teman-teman bisa perhatikan di sini untuk ukuran drivernya di Tangzim Zero Ultima ini 2 kali lipat lebih besar daripada ukuran drivernya Tangzim Zero yang OG. Untuk ukuran drivernya si Tangzim Zero Ultima ini sama kayak Tangzim Bani dan Tangzim One. Karena dia di sini udah menggunakan teknologi yang namanya dual chamber. Jadi memang drivernya lebih tebal daripada drivernya Tangzim Zero yang OG. Untuk range frekuensinya dia dari 10 Hz sampai 48 kHz. Untuk sensitivitasnya dia 123 dB. Lalu impedansinya 30 ohm. Oke, seperti biasa teman-teman, untuk pembahasan gimana build quality-nya, sound quality-nya, terus perbandingannya sampai nanti kesimpulan, seperti biasa kita bahas di meja rumput. Oh ya, nanti kita juga akan berikan sampel rekaman dari mikrofonnya ini, apakah bagus atau enggak. Yuk kita bahas mulai. Oke, lalu untuk build quality-nya teman-teman, secara umum Tangzim Zero Ultima ini dia punya build quality yang sama persis kayak Tangzim Bani. Mulai dari kabelnya yang modelnya
dual strand kayak gini di bagian bawahnya. Terus jacknya juga dia sama-sama DSP dan bentuknya sama persis kayak gini, terlihat sangat identik. Lalu di bagian mikrofonnya juga ini terlihat sama persis ya. Terus di bagian splitternya juga masih sama persis. Terus di bagian chin slidernya juga masih sama persis kayak gini. Lalu di bagian housing sama faceplate-nya ini juga ya memang dari desainnya memang beda, tapi dari materialnya, dari yang housingnya pakai resin bening kayak gini, ini juga sama persis dengan si Tangzim Bani. Terus di bagian faceplate-nya ini juga pakai entah metal atau apa. Ini juga terlihat mereka menggunakan material yang sama. Cuman bedanya ya Tangzim Bani dia menggunakan sistem detachable untuk kabelnya. Dia pakai 2 pin yang panjang kayak gini. Sedangkan yang Tangzim Zero Ultima dia kabelnya nggak detachable, alias nggak bisa diganti-ganti. Untuk desainnya dari yang Zero Ultima sama yang Zero OG ini masih mengusung desain yang sama atau desain bullet type atau modelnya bentuk peluru kayak gini. Beda dengan si Tangzim Bani yang dia udah pakai desain over ear kayak gini. Untuk kabelnya memang kalau dibandingin sama Tangzim Zero yang lama, yang OG, yang Zero Ultima ini dia kabelnya lebih tebel dan juga sekaligus lebih lentur, nggak lebih kaku. Atau mungkin karena yang Zero OG ini dia kabelnya udah lama kali ya, bahkan udah sampai menguning kayak gini. Cuman baiknya di sini nggak ada gejala-gejala oksidasi atau yang sampai kabelnya warna hijau kayak gitu. Dan dari segi suaranya juga ini masih oke-oke aja sampai sekarang. Untuk ear tipsnya kali ini kita dikasih silikon yang warna putih kayak gini. Beda sama Tangzim Bani dan Tangzim Zero OG yang warnanya hitam keabu-abuan kayak gini. Tapi untuk kualitasnya ini mirip-mirip aja. Kedua-duanya cukup lembut dan ya ada yang wide bore, ada yang small bore. Ini yang wide bore. Kalau yang small bore kayak gini lebih kecil lubang bornya. Ya, ear tips bawaan ayam yang saya suka itu kalau enggak bawaannya Simgot ya, bawaannya si Tangzim ini. Yang udah terbilang ya sangat proper untuk ngasih fitting, terus ngasih seal dan suara yang bagus. Jadi kita nggak usah repot-repot beli ear tips aftermarket atau ear tips third party. Kita pakai ear tips bawaannya aja udah sangat-sangat oke. Lalu untuk fittingnya di Tangzim Zero Ultima ini berasa ada perbaikan yang cukup signifikan, walaupun hanya dengan langkah kecil yang dilakukan sama tim desainernya Tangzim. Kali ini di bagian sini ini dibikin rounded. Jadi untuk kita-kita yang kemarin ada masalah di Tangzim Zero ini di sini berasa berasa tajam kayak gitu. Nah, di Tangzim Zero Ultima ini kita udah nggak ngerasain tajam-tajam kayak gini lagi karena di sini udah rounded atau agak membulat. Sudut-sudutnya udah nggak tajam lagi ketika kena bagian telinga kita. Jadi ya secara kenyamanan ini udah jauh lebih nyaman. Kekedapannya juga di sini di Zero Ultima ini udah lebih baik. Nah, sekarang untuk sound quality-nya teman-teman, di sini kita langsung aja ceritain gimana perbandingannya si Zero Ultima ini dengan si Tangzim Zero OG atau Tangzim Zero yang lama. Terus gimana juga kalau kita bandingin sama si Tangzim Bani. Biar kita langsung kebayang aja gimana suaranya, terutama buat teman-teman yang memang sebelumnya udah pernah atau seenggaknya udah pernah punya atau seenggaknya udah pernah nyobain gimana suaranya Tangzim Bani ataupun si Tangzim Zero OG atau Tangzim Zero yang lama. Oh ya teman-teman, di sini kita mau tegaskan dulu kalau unit yang ada di sini Tangzim Zero itu kita pakai yang jack 3,5 mm karena saya nggak ada Tangzim Zero OG yang pakai DSP. Sedangkan untuk yang Tangzim Bani-nya sama untuk yang Tangzim Zero Ultima-nya kita pakai yang DSP, dan saya nggak punya Tangzim Zero Ultima dan Tangzim Bani yang pakai jack 3,5 mm. Karena ya sangat ada kemungkinan kalau tuningan dari Zero Ultima yang versi jack 3,5 mm beda sama tuningan defaultnya Zero Ultima yang pakai DSP ini. Jadi untuk Bani dan Zero Ultima yang non DSP saya belum tahu gimana suaranya. Begitu pula dengan yang Zero OG yang pakai DSP saya juga belum tahu. Oke, kita mulai pembahasannya teman-teman. Secara umum tuningannya Tangzim Zero Ultima ini dia cenderung yang paling V-shape di antara ketiganya. Walaupun sebenarnya enggak yang V-shape banget. Ya bisa dibilang masih mild V-shape lah. Sedangkan yang Zero OG ini di sini dia adalah yang paling flat atau yang paling linear kalau kita lihat grafnya pakai reference Etymotic. Untuk low atau bassnya Zero Ultima DSP ini dia punya gebukan mid bass yang paling nampol, sub bassnya juga yang paling dalam di antara semuanya.
Terus ya bisa dibilang teksturnya juga yang paling bagus. Ada rasa-rasa bouncy-nya atau impact dentuman suara bass yang berasa memantul. Ini bisa jadi opsi yang sangat solutif buat teman-teman yang sebelumnya ngerasa kekurangan bass di Tangzim Bani maupun Tangzim Zero yang OG. Mungkin kalau teman-teman lihat graf FR-nya dari Tangzim Bani sama Tangzim Zero Ultima ini, kayak bassnya itu gedean di Tangzim Bani ya teman-teman ya. Tapi kalau yang saya rasain sendiri, saya dengerin sendiri, justru bass di Tangzim Zero Ultima ini yang berasa paling nampol. Nah, kok bisa teman-teman? Ya, mungkin saya juga nggak tahu di pengukurannya ini Tangzim Bani maupun Zero Ultimanya yang versi DSP atau bukan. Terus yang kedua, Tangzim Bani ini dia punya fitting yang nggak bisa sedalam Zero Ultima karena bentuknya yang ya begini. Terus dari nozzle-nya juga dia kelihatan pendek gitu ya. Sedangkan yang Zero Ultima ini saya sendiri bisa pakai dengan lebih deep fit, lebih masuk lagi. Jadi dia bisa berasa lebih kedap, terus lebih bagus juga isolasinya. Jadi ya yang saya rasain bassnya di sini kedengeran lebih utuh. Kalau mau dibilang yang paling all rounder, ini juga bisa di Zero Ultima DSP ini. Kita mau dengerin musik-musik metal yang butuh bass yang gesit, di Zero Ultima ini kita masih bisa dapat. Terus mau dengerin musik pop atau EDM yang banyak bassnya juga kita di sini masih bisa dapetin rumblingnya. Kemarin saya coba buat dengerin lagu-lagu dangdutnya Denny Caknan, terutama yang paling baru yang judulnya Sinarengan. Terus saya juga dengerin lagunya Noah featuring Ramen Girl. Ini tekstur bassnya berasa bagus di sini, terus tebalnya juga pas dan tetap bisa terkontrol dengan baik. Enggak bleber ke area mid atau vokalnya. Cuman memang kalau ngomongin transition speednya, ini memang jadinya enggak secepat transition speednya Tangzim Zero OG. Tapi buat dengerin lagu-lagu yang pakai double pedal kayak Trivium atau Dragon Force, ya di sini masih bisa lumayan gesit lah, masih 11-12 sama si Tangzim Bani ini. Tapi memang Tangzim Zero OG di sini yang paling bisa ngikutin ketukan bass yang pakai double pedal. Tapi memang rumble-nya juga di sini di Zero OG ini paling tipis, dan di sini kita paling bisa dapetin rumble-nya itu di Zero Ultima yang DSP ini. Cuma ya kalau teman-teman punya selera yang basshead, suka sama bass yang boomy, yang megah, ya ketiga Tangzim ini bukan pilihan yang tepat buat teman-teman. Jadi intinya sih dari ketiga Tangzim ini sebenarnya saya paling suka sama bassnya Tangzim Zero Ultima DSP ini. Lalu untuk mid dan vokalnya teman-teman, beberapa line up dari Tangzim mereka memang punya karakter spesial dan unik di bagian mid dan vokalnya ini. Orang-orang yang kecanduan sama line up Tangzim biasanya memang karena mereka suka sama karakter vokalnya yang ngayun, lembut, empuk, natural, terus bisa dibilang warm. Ya itu juga yang saya rasain dari Tangzim Zero OG ini, terus di Tangzim Bani ini. Begitu juga di Tangzim Zero Ultima ini. Karakter vokalnya masih natural, empuk, warm. Tapi kali ini udah enggak selembut atau enggak seempuk atau se-warm line up Tangzim yang lainnya. Tapi di Zero Ultima ini kita dikasih perbaikan di sisi vokal atasnya. Kalau biasanya vokalnya Tangzim itu agak kurang, atau untuk vokal-vokal penyanyi yang punya karakter rock atau kasar atau teriak itu kurang berasa garangnya. Nah di Tangzim Zero Ultima DSP ini kita dikasih tuningan yang lebih bisa dapetin kesan garangnya atau kesan kasarnya vokalis-vokalis rock. Presentasi vokalnya dia lebih detail dengan upper mid atau vokal atas yang lebih maju. Walaupun memang vokal bawah dan tengahnya jadi agak sedikit mundur atau ya bisa dibilang agak sedikit di belakang bassnya kalau dibandingin sama Tangzim Zero OG maupun Tangzim Bani DSP ini. Jadi kalau teman-teman cari vokal yang lebih detail, lebih garang, lebih gigit pas ada bagian-bagian yang teriaknya atau scream atau ngegrowl, nah teman-teman bisa lebih dapat di Tangzim Zero Ultima ini ketimbang dua Tangzim yang lain. Begitu pula sebaliknya teman-teman, kalau seleranya teman-teman lebih ke ngejar vokal yang manis, yang sweet, yang lembut, yang halus, ngayun, vokal yang lebih warm. Nah kalau saya sih lebih dapatnya di Tangzim Zero OG sama si Tangzim Bani ini. Baiknya dari ketiga Tangzim ini, baik Tangzim Zero OG, Tangzim Bani DSP maupun Tangzim Zero Ultima DSP ini semuanya masih aman dari gejala-gejala sibilance maupun shouty di vokalnya. Lalu untuk di bagian high atau treble-nya, Zero Ultima DSP ini dia berasa yang paling gigit, terus paling energik dibandingkan dua Tangzim yang lainnya. Sekaligus di sini dia berasa paling panjang ekstensi treble-nya.
Walaupun memang untuk di boost-nya yang paling berasa itu ada di area lower treble atau treble bawahnya, sama di area 11 kHz ke atas. Teman-teman juga bisa dapetin kesan yang lebih airy di treble-nya si Zero Ultima ini. Sedangkan untuk peak treble di ketiga tangzim ini semuanya masih terbilang aman untuk preferensi saya pribadi. Nah, itu tadi untuk tuningannya teman-teman. Terus teman-teman masih bisa juga utak-atik lagi, barangkali nanti masih ada di sana sini yang berasa kurang, teman-teman bisa EQ lagi lewat aplikasinya Tangzim App. Cuma ini untuk yang si versi DSP-nya aja teman-teman ya. Untuk yang 3,5 mm tentunya nggak bisa terbaca di Tangzim App. Untuk EQ-nya juga udah ada banyak, ada preset EQ yang dari officialnya maupun preset EQ yang berasal dari komunitas yang teman-teman nanti bisa download dan pakai di Tangzim Zero Ultima ini. Teman-teman cari aja di browser Google untuk aplikasinya. Soalnya ya kayaknya di Play Store ataupun di App Store untuk si Tangzim App-nya ini belum ada. Untuk tuningannya yang udah terpasang nanti bakalan kesimpan di DSP-nya ini, karena di sini udah ada memorinya. Jadi ketika nanti teman-teman mau colok ke laptop atau ke HP yang lain yang enggak ada aplikasinya Tangzim App-nya, tuningannya ini akan tetap dibawa atau akan tetap disimpan dan dipertahankan di sini. Sama seperti tuningan atau preset EQ yang terakhir dipakai sama teman-teman. Lalu untuk teknikalitasnya, saya pengen kasih tahu dulu ke teman-teman kalau di sini Tangzim Zero OG ini dia yang paling berat di drive secara volumenya. Jadi kalau teman-teman pakai dongle DAC yang powernya kecil kayak misalnya Vio GA11 kayak gitu, nah teman-teman butuh crank up volumenya agak lebih banyak di Zero OG ini ketimbang di Zero Ultima maupun yang Tangzim Bunny. Bahkan kalau saya sendiri pakai Zero OG ini sama Vio GA11 di aplikasi Vio Musik ini, saya mesti fullin volumenya sampai ke yang mentok paling tinggi. Untuk resolusinya, Tangzim Zero Ultima DSP ini dia udah punya resolusi yang bagus, atas bawahnya dapet, padat dari frekuensi low sampai high-nya bagus. Dan di sini clarity sama detailnya juga udah bagus. Untuk soundstage-nya, terus separasinya sama imaging-nya atau positioning instrumennya, ketiganya ini berasa ya sekelas aja, atau ya bisa dibilang enggak jauh-jauh dari standarnya ayam di bawah 500 ribuan. Tapi di sini si Tangzim Bunny ini dia berasa cenderung sedikit lebih luas, lebih bagus. Terus setelah itu Tangzim Zero Ultima ini dia berasa lebih ada height dan ada depth-nya. Sedangkan yang di Tangzim Zero OG ini memang dia berasa yang paling cupu untuk perihal imaging dan sound staging-nya. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor Tangzim Zero Ultima DSP. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor Tangzim Zero Ultima DSP. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, untuk kesimpulannya teman-teman, menurut saya pribadi Tangzim Zero Ultima DSP ini dia bisa jadi opsi yang sangat menarik untuk teman-teman yang mungkin udah pernah cocok sama tuningannya Tangzim Zero OG yang sebelumnya, tapi ngerasa bassnya kurang gebuk atau terlalu flat tuningannya, atau ngerasa vokalnya terlalu soft, terlalu lembut, kurang garang di vokal-vokal rock laki-laki terutama, atau mungkin teman-teman ngerasa kurang di kuantitas treble-nya, kurang gigit di Zero OG ini. Nah, teman-teman bisa dapetin di Zero Ultima kali ini. Terus adanya fitur Tangzim App dengan banyak banget pilihan equalizer-nya juga ini sangat membantu buat teman-teman nemuin lagi tuningan yang lebih cocok sama selera teman-teman masing-masing. Cuma tentu saja kalau buat saya pribadi, walaupun secara teknikalnya ada upgrade, terus secara fittingnya juga ada perbaikan yang signifikan, tapi ini masih enggak lantas bikin saya bisa benar-benar meninggalkan si Tangzim Zero yang OG ini. Buat saya pribadi, selera vokal saya masih tetap lebih cocok di Tangzim Zero OG ini. Walaupun ya memang dengan custom EQ kita bisa utak-atik karakternya si vokal Zero Ultima ini supaya mendekati selera saya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Like kalau teman-teman suka pembahasan video Tangzim Zero Ultima DSP ini. Komen di bawah aja kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan. Nanti ya kita diskusi di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena nanti kita masih ada banyak pembahasan untuk IM ataupun untuk barang-barang lain di sini. Oke, sekian dari saya untuk di video kali ini. Assalamualaikum.